Shalom, kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan malam hari ini. Sebelum kita akan memulai renungan ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong agar firman Tuhan ini semakin membuat kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan malam pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ketiga. Renungan malam ini saya beri judul Tetap aman di dalam Tuhan. Kekasih Tuhan, kadang-kadang sebagai manusia ketika kita menghadapi banyak sekali masalah dalam kehidupan kita, masalah-masalah itu akan mempengaruhi kita, termasuk waktu untuk kita tidur. Ketika orang menghadapi banyak masalah, kebanyakan orang akan mengalami kesulitan untuk tidur. Hal ini disebabkan karena masalah-masalah itu terus ada dalam pikiran kita, mengganggu pikiran kita sehingga kita akan sulit sekali untuk tidur dengan nyenyak. Namun kalau kita perhatikan di Mazmur pasal yang ketiga, Mazmur pasal yang ketiga ini dijelaskan di ayat-ayat awal, dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Daud dalam kondisi masalah yang sangat berat. Tidak terbayangkan ya sebagai seorang ayah atau orang tua dikejar oleh anaknya sendiri untuk dibunuh. Tentunya Daud menghadapi masalah yang begitu berat, dan itu terlihat dari ayat-ayat berikutnya. Dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Kita perhatikan di ayat-ayat awal ini menunjukkan bahwa begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Daud dan itu begitu berat. Bahkan orang-orang yang melihat dia pun mereka berpikir bahwa Tuhan tidak menolongnya. Namun kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga, Daud berkata, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Ayat yang ketiga, Daud mengkontraskan keadaan di atasnya, di mana begitu banyak masalah, begitu banyak orang yang menjadi lawannya. Orang bahkan berkata baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi dikatakan, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Jadi keadaan yang berat seperti apapun yang ada di atasnya, Daud sadar betul bahwa Tuhan adalah perisai yang selalu melindunginya. Tuhan adalah kemuliaan yang mengangkat kepalanya. Demikian Daud tetap merasa aman di dalam Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan, "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Jadi Tuhan menaruh perhatian terhadap seruan Daud. Dan yang menarik adalah di ayat yang kelima dikatakan, "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Kekasih Tuhan, ayat ini luar biasa karena menunjukkan bahwa Daud bisa tidur di saat sedang dikejar-kejar oleh anaknya sendiri untuk dibunuh. Artinya ada masalah yang begitu berat yang sedang dihadapinya, tetapi Tuhan yang menjadi perisai, pelindung, ya Tuhan yang menaunginya, membuat Daud bisa tidur, membaringkan diri lalu tidur
Dijelaskan selanjutnya, sebab Tuhan menopang aku. Kekasih Tuhan, bagi kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang berhadapan dengan persoalan yang berat, masalah-masalah yang berat, atau mungkin sakit penyakit. Perhatikan firman Tuhan hari ini memberikan kita pesan yang sangat luar biasa, bahwa dalam keadaan tersulit dalam hidup kita pun, Tuhan tetap menopang kita. Tuhan adalah perisai yang melindungi kita. Tuhan adalah tempat yang paling aman bagi kita untuk bernaung. Sebab itu, masalah seberat apapun yang kita hadapi, kita tetap bisa tidur dengan nyenyak. Artinya penguasaan Tuhan atas pikiran kita, sehingga kita tidak terfokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi, tapi fokus hidup kita adalah Tuhan yang menjadi perisai kita, yang menopang hidup kita. Dikatakan ayat yang ke-6, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolong aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Luar biasa. Jadi pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan adalah tempat paling aman untuk kita bernaung. Dalam segala kondisi hidup kita, mari hiduplah dekat dengan Tuhan. Bagi kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang berhadapan dengan masalah, persoalan, atau tantangan yang berat, bahkan sakit penyakit, mari saat ini datang, bernaunglah kepada Tuhan, sebab hanya dalam naungannya kita merasa aman. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan malam untuk hari ini. Kita akan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan atas kami. Terima kasih karena apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang menaungi kami. Engkau Tuhanlah tempat yang paling aman untuk kami berlindung. Sebab itu mari Tuhan, Engkau yang menolong kekasih-kekasih Tuhan yang hari-hari ini mungkin sedang berhadapan dengan masalah dalam rumah tangga, masalah-masalah ekonomi, masalah dalam pekerjaan, bahkan masalah dalam studi. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong. Tuhan juga tolong kekasih-kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang menghadapi sakit penyakit, mungkin menghadapi sakit karena COVID. Juga mungkin Tuhan Engkau menolong mereka yang mengalami sakit tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, yang mengalami sakit diabetes. Tuhan Engkau yang menolong yang menderita sakit lambung, yang menderita sakit liver. Bahkan Tuhan Engkau tolong mereka yang mengalami gagal ginjal, yang harus menghadapi cuci darah. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong. Kekasih Tuhan yang mengalami saraf terjepit. Ada beberapa kekasih Tuhan juga yang mengalami sakit kanker. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong, Engkau yang sanggup menyembuhkan dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami percaya dan tidak ragu sama sekali bahwa Tuhan yang sanggup menolong. Sebab itu kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Ada kekasih Tuhan yang saat ini sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kiranya Tuhan juga memberkati buah kandungan mereka. Kekasih-kasih Tuhan yang hari ini sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang lainnya yang kami tidak sebutkan, kiranya Tuhan Engkau yang tetap menolong dan memberkati kekasih-kasih Tuhan yang berharap, bersandar dan mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian untuk hari ini. Terima kasih bagi kekasih Tuhan yang tetap mendukung channel ini. Kiranya video-video dari channel ini juga memberkati orang-orang yang lain. Silakan video-video ini bisa dibagikan kepada saudara-saudara yang lain sehingga menjadi berkat buat mereka. Tuhan Yesus